saya di tempat ini dan jemaat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Ada yang sudah mengenal saya? Ada sepupu saya di belakang sana. Saya Maria Lester Kurnadi. Suami saya pengembala ada di Australia. Saya sudah 2 tahun, hampir 3 tahun ini keliling-keliling saudara. Karena saya punya nasihat bahwa setelah pandemi COVID, saya akan keliling di segala pelosok penjuru. Yang Tuhan tuntut, Tuhan antarkan saya untuk melangkah kaki saya membentangkan firman dan penginjilan saya. Terima kasih. Suami saya, suami saya pengembala ada di Australia, dan saya sudah hampir 2 tahun ini, hampir 3 tahun saya keliling dari Manado, dari Bali, Malaysia, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan puji Tuhan, saya di Lumajang saat ini. Puji Tuhan, Pastor Hari. 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan beliau ada di sebelah, dan saya kontak dengan beliau. Saya ada di Lumajang. Untuk minggu kedua ada yang mengisi tidak? Oh, tidak ada, silakan. Oke, puji Tuhan, terima kasih Pastor. Pagi hari ini firman Tuhan akan kami sampaikan buat saudara di tempat ini, dan saya sudah berdoa selama 2 minggu apa yang harus saya sampaikan kebenaran firman di tempat ini. Saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, orang Kristen yang beruntung atau hoki. Kalau saudara mau beruntung, bukan mencari yang di luar sana. Banyak sekali orang mau beruntung. Hidup yang paling beruntung adalah hidup yang disukai saya dan saudara. Tapi ada caranya saudara. Bukan secara instan atau secara mendapatkan berkat itu. Oh, saya mau pergi ke tempat yang gunung kawi, laut, dukun-dukun, tempat keramat yang kita datangi untuk mendapatkan berkat yang instan. Salah saudara. Saudara mau mendapatkan berkat yang instan, berkat yang luar biasa dari Tuhan? Mari kita buka di dalam Yeremia 32 ayat 42. Saya nanti akan mengambil ayat yang 42b. Kita akan baca bersama-sama supaya kita tidak ngantuk. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Sudah yang dapat? Amin. Mari kita baca bersama-sama hitungan 3. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikian aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Amin. Silahkan duduk. Jadi keberuntungan datang daripada Tuhan, saudara. Datang daripada Tuhan. Ada orang yang takut dengan Tuhan menjual hartanya. Kenapa? Harta ini sudah lama kami miliki dan membawa hoki, katanya di luar sana, saudara. Dan takut juga mereka menjual. Seandainya kita punya mobil, jangan dijual, eman-eman, sayang, karena ini yang menemani saya, yang mendatangkan berkat, saudara. Dikatakan seperti itu. Tapi saudara, ada cara lain yang berharap mendapatkan keberuntungan, yaitu mereka yang percaya kepada benda-benda akik, ikan lohan yang ada huruf tulisannya itu huruf China dan huruf begitu, saudara. Katanya dijual mahal sekali. Itu bisa hoki, bisa mendatangkan berkat. Haleluya. Yang bisa mendatangkan berkat adalah di dalam Yeremia, saya ambil yang 42b. Demikian aku mendatangkan ke atas mereka suatu keberuntungan yang kujanjikan kepada kita semua. Kujanjikan kepada mereka. Mereka adalah kita. Itu yang dijanjikan Tuhan buat kita. Orang saat ini untuk mendatangkan atau mencari berkat banyak sekali, datang ke laut, memberikan persembahan, datang ke gunung-gunung, memberikan persembahan, bahkan merelakan seluruh anaknya dipersembahkan kepada
dewa yang ada di sana. Nanti saya akan kesaksian waktu saya pergi ke Rembang. Satu keluarga, anaknya maaf nih, empat-empatnya wanita semua, lahir normal saudara, lahir normal sampai usia 8 tahun. Mereka 7 tahun, 8 tahun, empat-empatnya diserahkan kepada yang punya gunung di dekat saya sama naik ke atas lagi. Diserahkan kepada dewa yang ada di sana untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan rezeki, untuk mendatangkan kekayaan yang instan. Tapi apakah tega kita sebagai orang tua menyerahkan anak itu kepada mereka yang sombong untuk mendatangkan berkat? Padahal berkat itu datangnya daripada Tuhan. Dia sudah katakan dalam Yeremia, dikatakan kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka berkat itu akan gampang sekali Tuhan curahkan, asal kita betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan apa saja. Tetapi bagaimana kata firman Tuhan yang membawa keberuntungan tentang keberuntungan saat ini? Firman Tuhan menjelaskan bahwa keberuntungan bukan berasal dari yang benda-benda tadi, bukan berasal dari gunung, kekayaan, bukan berasal dari laut atau tempat keramat yang sekarang banyak didatangi orang. Tapi di sini saya percaya tidak ada satupun yang akan pergi ke sana, karena kita orang percaya. Betul? Orang yang percaya. Yang demikian juga dengan kekayaan. Kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Tatkala kita tidur, pagi hari kita dibuka jalan kita. Makanya kenapa? Kalau pagi hari harus mencari hadirat Tuhan, supaya dalam pekerjaan kita dipermudah semuanya oleh Tuhan. Amin. Dipermudah. Pagi hari cari hadiratnya, pagi hari cari Tuhan. Kalau saudara sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan akan sibuk dengan saudara. Sibuk dengan apa? Karena saudara menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pun tidak mau berhutang, maka Tuhan akan menyenangkan saudara. Dengan apa? Permintaan pergumulan saudara, saudara sudah serahkan ke Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan buat saudara. Akan membuka jalan buat saudara. Di dalam pengkhotbah, demikian juga dengan kekayaan. Tatkala kita tidur, kekayaan atau berkat itu sudah disediakan buat kita. Bagaimana caranya? Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 18. Pengkhotbah 5 ayat 18. Oke? Pengkhotbah 5 ayat 18. Lihatlah, setiap orang yang dikaruniai kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya juga, itu pun karunia Tuhan. Karunia Tuhan, saudara. Ada orang yang siang malam banting tulang cari cari berkat, cari rezeki. Tapi kalau belum saatnya Tuhan memberkati, belum berkat itu tercurah. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita bekerja disertai dengan doa, maka Tuhan akan mempermudah. Berkat itu tidak akan datang dengan sendirinya jatuh bom di depan kita, tidak saja. Tapi Tuhan itu membuka jalan, maka dalam pekerjaan kita mudah sekali berkat itu datang. Adapun beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada saudara untuk menjadi orang yang beruntung. Bagaimana caranya? Yang pertama, cara mendapatkan keberuntungan. Yang pertama adalah percaya. Sudah saya katakan tadi, percaya, kuncinya adalah percaya. Percaya bukan hanya di mulut saja. Percaya kepada tingkah laku kita, pola kita, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan itu si pemberi keberuntungan. Kalau kita percaya, oh saya percaya kepada Tuhan, tapi pergi ke gereja saja tak pernah. Bagaimana dia percaya? Percaya adalah melihat, Tuhan melihat tingkah laku kita, pola kita, pembicaraan kita didengar oleh Tuhan. Beriman, percaya adalah dasar dari kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, saudara, bukan kepada yang saya sebutkan tadi. Percaya, oh aku percaya kepada gunung itu membahayakan loh, percaya kepada laut betul membahayakan, tapi tidak perlu mencari kekayaan atau keberuntungan di sana saja.
saudara. Percaya ini bukan hanya di pikiran, percaya bukan hanya di mulut, tetapi percaya dalam segala tindakan. Pola kita, kehidupan kita menjadi cermin sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Sehingga dalam segala keadaan kita mohon kepada Tuhan. Bagaimana? Kita berdoa, minta, memohon kepada Tuhan, maka berkatnya itu akan dicurahkan kepada saudara. Mau diberkati? Menyenangkan hati Tuhan, mencari hadiratnya, sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat kepada saudara. Percaya? Amin. Pada waktu Tuhan melantik Yosua menggantikan Musa, karena Musa dipanggil duluan, dilantik Yosua menggantikan Musa. Tuhan mengingatkan kepada Musa untuk menerapkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan berkata kepada Musa untuk menerapkan, Yosua digantikan, Musa digantikan oleh Yosua. Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam dalam setiap kehidupan kita, saudara, bagi orang yang percaya. Tuhan katakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Itu firman Tuhan yang mengatakan dalam Yosua. Ada yang bisa bantu baca saya satu kali yang suara agak keras. Yang keras ya. Mari. Mari. Siapa? Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa Ibu? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Terus, ayo Ibu. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab amin. Sebab perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Dikatakan dalam Yosua, ini yang berkata Tuhan, memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan beruntung. Merenungkannya, membawa kebenaran firman Tuhan, kita baca setiap hari di mana kita berada. Amin. Sekarang yang kedua, setia, perjanjian setia. Yang pertama tadi apa? Percaya. Sekarang yang kedua, setia, perjanjian setia. Perjanjian setia menyangkut tekad atau komitmen hati kita untuk sungguh-sungguh setia beribadah, mencari Tuhan, beribadah kepadanya, dan dengan taat melakukan segala perintahnya. Biasanya kesetiaan kita itu diuji, saudara. Tatkala kita mengalami suatu masalah, masihkah saudara setia kepada Tuhan atau tidak setia? Saudara bergumul banyak masalah nih, banyak masalah yang saudara hadapi. Yang salah satu banyak sekali yang saat ini dialami, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kehidupan rumah tangga. Tetapkah kita setia kepada Tuhan? Itu tatkala kita diuji. Bergumul dalam keuangan, dalam pekerjaan, di sana banyak yang menjanjikan, kalau kamu ikut aku akan aku berikan jabatan, akan aku berikan keuangan yang kamu perlukan. Itu kita diuji, saudara. Masihkah kita setia atau tidak setia? Kalau kita setia, ada sesuatu yang Tuhan akan berikan buat
balik kesetiaan saudara yang luar biasa. Ada berkat. Masalah boleh terjadi. Kadang-kadang kita menerima suatu masalah, diberikan pergumulan masalah, diberikan masalah yang bertubi-tubi. Saudara emosi atau bersungut-sungut atau saudara mengucap syukur, itu saja. Kalau saudara emosi tak menerima masalah itu, maka saudara akan menggagalkan berkat itu sendiri kepada saudara. Tapi tak kala saudara bersyukur, terima kasih Tuhan untuk pergumulan dan masalah ini. Tuhan berikan masalah dalam kehidupan rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya. Di balik masalah, kadang-kadang kita, kok saya ini sudah melayani, saya sudah memberikan untuk Tuhan, saya sudah berbuat semuanya baik kepada Tuhan, kenapa masalah ini terjadi kepada saya? Jangan salah, kadang-kadang dikasih masalah itu kita didewasakan, dan setelah kita bisa mengucap syukur dalam masalah ini, oh ada berkat yang baru disediakan buat saudara, ada rencana yang luar biasa. Seperti saya, saudara, tahun 2011 saya diproses pekerjaan saya, keuangan saya luar biasa. Saya tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa terima kasih karena masalahnya itu luar biasa. Hampir berhari-hari saya bisanya tidak bersungut-sungut. Setiap wanita pasti akan mengeluarkan air mata, menangis dan menangis dan menangis. Kenapa? Pekerjaan saya habis sama Tuhan, usaha saya habis. Kenapa? Karena KPK. Bukan saya korupsi. Kita kerjasama dengan CV lain. Tapi bagaimana Tuhan menyelamatkan saya? Dalam hitungan menit, saudara. Tidak sampai 5 menit, 10 menit. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya? Kok uang sudah saya pegang? Udah saya pegang, dan bank itu ada di depan sana, di seberangnya, saudara. Hanya beberapa meter saja kan? Tapi bagaimana Tuhan menyelamatkan saya? Saat saya ada di resto, uang saya pegang ini, tiba-tiba ada orang telepon saya. Kita sudah janji oleh pihak bank. Dan seseorang telepon saya, teman saya, di mana? Sus Maria, saya ada di resto ini. Uangnya kasih saya aja, biar saya kasih ke pihak bank saya. Kalau hari itu saya ngasih 11 sampai 15 orang KPK itu sudah menunggu di bank, saudara. Dan uang yang saya pegang itu saya kasihkan ke teman saya ini. Kalau hari itu, jam itu, detik itu saya jalan, apa yang akan terjadi? Tapi Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Dia menyelamatkan saya hanya hitungan menit. Hitungan menit, dan uang yang saya kasihkan itu sampai di depan sana. Datanglah KPK berat 11 orang. Dibawa ke kantor KPK hingga di pusat. Kalau hari itu saya mengasihkan uang yang saya bawa, apa yang akan terjadi, saudara? Akhirnya saya dari situ, begitu luar biasanya Tuhan. Dalam hitungan detik dan menit pun Tuhan bisa menyelamatkan saya. Tuhan tidak mempermalukan saya, asal kita percaya dengan iman, sungguh-sungguh merenungkan firman siang dan malam. Dalam segala keadaan apapun, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Dalam hitungan menit, coba, kalau saya tadi jalan ke sana dan memberikan itu, share itu kepada yang di depan sana, apa yang akan terjadi? Coba saudara bayangkan. Saya menangis dan bersyukur. Di balik masalah, rasa syukur saya kepada Tuhan ada berkat yang luar biasa. Dan Tuhan membawa saya sampai saat ini. Hutang banyak, betul. Saya jual rumah, jual mobil yang ada di Semarang untuk menutup bank-bank yang saya kerjakan dalam usaha pekerjaan saya. Tapi di balik masalah itu, luar biasa Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan saya, menyelamatkan hidup saya. Sekalipun hancur, rugi total. Tapi di balik kerugian sebagai seorang anak Tuhan, kalau kita bisa mensyukuri, ada berkat yang luar biasa. Saya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekalipun nggak tahu ini apa jadinya nanti. Apa jadinya nanti? Yang uang miliaran, yang pekerjaan yang sudah
kita fokuskan untuk beli ini semuanya sudah kita kasih DP semuanya, ratusan juta, miliaran hancur seketika hari itu juga. Kadang-kadang kita sebagai manusia, saya juga manusia. Sekalipun hamba Tuhan, saya juga punya sisi manusia pribadi saya. Ada marah, ada emosi, ada sakit, semua pernah saya rasakan. Tapi di balik itu semua kadang-kadang Tuhan, saya bukan tidak cinta Tuhan, bukan tidak cinta, saya sangat cinta Tuhan dari muda. Sudah saya berikan semuanya, kenapa? Tuhan hancur pekerjaan saya. Hanya jawaban satu, Tuhan memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya. Kamu tidak melibatkan pekerjaanmu di dalam aku. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya minta ampun kepada Tuhan. Kenapa saya tidak melibatkan? Karena di sisi pekerjaan saya, pegawai, administrasi semuanya itu adalah orang seberang kita. Pegawai saya semuanya ada orang seberang. Jadi saya tetap bersyukur. Di balik masalah yang saya alami, rupanya Tuhan membawa saya ada di tempat ini juga. Saya tinggalkan semuanya itu. Saya tanggalkan semua. Akhirnya saya mengambil sekolah teologi. Akhirnya saya mengambil master teologi. Semua saya ambil. Di balik ini semua. Sekalipun saya dulu menikmati berkat yang luar biasa. Setiap saya jual semua barang-barang saya jual mobil rumah saya semuanya. Cuma saya minta sama Tuhan, saya nggak apa-apa Tuhan. Ini semua habis. Sisakan rumah satu aja sama mobil satu. Saya untuk pelayanan saya. Tuhan betul-betul. Rumah saya satu masih ada, mobil satu yang dulu saya pakai. Sepupu saya tahu Yaris ya. Yaris saya bawa ke sana sini untuk pelayanan sampai ke Bandung, Jakarta. Saya mengendarai mobil. Suami saya duduk di samping saya. Soalnya yang tahu Indonesia adalah saya. Begitu saudara. Itu kesaksian saya. Bagaimana Tuhan memproses setiap kehidupan rumah tangga saudara, semua ada proses yang saudara lalui. Di balik proses itu ada disediakan berkat yang luar biasa. Bukan berkat hanya jasmani atau rohani, berkat yang lain disediakan buat saudara. Yang ketiga sekarang, masih ada lagi sedikit sambungannya. Tetapi apabila kita tetap setia kepadanya, sekalipun keadaan kita sulit, seperti saya katakan tadi, sulit, maka Tuhan mendatangkan keberuntungan buat saya. Betul tidak? Apa saya tidak beruntung? Tatkala saya menerima berkat segitu banyak orang KPK, Tuhan memberikan keberuntungan buat saya. Ada satu sedikit lagi kesaksian. Waktu suami saya masih belum sekarang saat ini menjadi penerjemah bahasa Indonesia di Australia. Datanglah seorang anak Indonesia tapi keturunan Kupang, keturunan Kupang. Ada orang Kupang di sini? Orang NTT? Oh tidak ada, puji Tuhan. Dan waktu sebelum tahun 2000 kan banyak yang bisa berganti-ganti KTP ya Pastor. KTP-nya bisa berganti-ganti, nama bisa berganti-ganti. Kalau saat ini tidak bisa, harus pakai NIK, saudara. Dan dia di NTT itu sering dimarahin orang tuanya. Dimarahin, kenapa dia dimarahin? Karena pekerjaannya dia hanya mabuk, hanya minum, berkumpul-kumpul, merokok dan judi dan sebagainya. Nah, saat dia dimarahi oleh keluarganya, dia memakai apa ya namanya? Kalau kapal kecil apa ya? Kayak dayung gitu lah, semacam itu tapi besar sedikit. Nyampailah terdampar di Australia, saudara. Yang menjadi penerjemah adalah suami saya. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya anak itu ditangkap polisi. Orang itu ditangkap polisi dan dibawalah ke pengadilan. Suami saya menjadi penerjemah, maka diselamatkanlah dia. Dihukum 6 bulan saja, saudara, di pengadilan, diadili. Dan dia katakan kepada setelah hukum 6 bulan, dia nggak mau, saya minta 1 tahun. Dia namanya selamat karena lahir orang tuanya Jawa, ada di Kupang, ada di NTT. Nah, di penjara selama 6 bulan. Di penjara di sana tuh enak, saudara. Di penjara itu, di dalam penjara itu tidurnya pun kasurnya bukan seperti di sini, maaf ya, tebal sekali gitu, tebal sekali. Dan setiap hari dia bekerja membuat
membuat keset, membuat karpet gitu, dikasih pekerjaan 1 jamnya dikasih $6, 60.000, dan dia bekerja 5 hari. Setelah itu dia banyak uang kan, dikumpulkan uang banyak-banyak, terus dideportasi pulang ke NTT, saudara. Nah, dia melakukan lagi karena dia banyak uang lagi, melakukan seperti yang pertama tadi, mabuk-mabukan, minum dan segala macam main perempuan. Terus penjual sepeda motornya orang lain dibawanya lari. Dia pikir pendayung lagi, naik kapal lagi, sampan lagi, nyampe lagi di Australia. Tapi KTP-nya berganti nama Untung. Selamat, Untung, yang terakhir Bejo. Apa itu namanya? Selamat, Untung, Bejo. Begitu, saudara. Dan yang terakhir dia di penjara lagi, yang membela suami saya lagi. Dan apa, saudara? Dia dihukum 6 bulan nggak mau, 1 tahun nggak mau, minta 2 tahun. Dia bekerja lagi, dia membuat setiap hari karya-karya dia itu, saudara. Dan setelah 2 tahun dia dideportasi, dibantu oleh suami saya. Dia waktu di pengadilan didampingi suami saya, dia minta apa? I don't know, dia bilang, saya sudah melakukan kesalahan, jadi saya nggak mau dihukum 6 bulan atau 1 tahun, hukum saya 2 tahun. Nah, orang lain tahu hukuman ringan, dia minta lebih banyak, saudara. Bagaimana coba? Akhirnya pengadilan memberikan hukuman 2 tahun. Dia punya hikmah, saya akan bekerja di Australia sungguh-sungguh supaya mendatangkan uang itu banyak. Setelah selesai dideportasi selama 2 tahun, pulang dia sebagai seorang Nasrani juga, dan dia di sana akhirnya bergereja dan menjadi majelis gereja. Dia punya usaha mikrolet itu beberapa biji, saudara. Dari uang yang hasil dia di penjara 2 tahun tadi. Coba bayangkan, dia sekarang menjadi orang yang berhasil dan dipakai Tuhan menjadi majelis gereja. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa kan? Dia dikasih Tuhan gak mau dihukum 1 tahun, minta 2 tahun. Jadi dia berganti nama sampai 3 kali. Selamat, Bejo, Untung. Berganti nama itu kan satu lingkaran yang apa ya namanya? Orang Jawa bilang apa, Pastor? Satu paket lingkaran nama keberuntungan. Selamatkan, dia diselamatkan. Untung dia beruntung, menjadi orang beruntung. Bejo itu bahasa Jawanya. Untung juga artinya. Betul ya, Bu? Betul, saudara. Haleluya. Mari kembali. Kita buka di dalam Ulangan 29 ayat 9. Ulangan 29 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu lakukanlah perkataan dengan apa? Setia, supaya kamu beruntung dan segala yang kamu lakukan dalam segala yang kamu lakukan akan beruntung, saudara. Sekarang yang ketiga, menjauhi yang dibenci Tuhan. Saudara tahu yang dibenci Tuhan itu, kalau saudara mengerti maunya Tuhan itu seperti apa, maka saudara akan menjauhi ini semua. Sama halnya dengan jika kita ingin seseorang memberikan keberuntungan kepada kita, maka kita harus tahu dan menghindari hal yang tidak disukai. Saya berteman dengan Ibu Eli, saudara, atau Ibu Eli ya. Saya tahu apa yang tidak disukai Ibu Eli. Yang tidak disukai, saya berteman dengan ibu siapa namanya? Ibu Mariatu. Saya tahu apa yang tidak disukai oleh ibu itu, karena saya berteman dekat. Begitu juga kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan? Apa yang tidak disukai Tuhan? Jika kita ingin mendatangkan keberuntungan kepada kita, maka kita harus menjauhi 6 bahkan 7 yang tidak disukai Tuhan. Kita buka di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6. Kalau kita
tidak disukai Tuhan di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Kita baca bersama-sama Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Yang pertama apa? Kurang keras. Yang pertama, mata sombong. Orang yang sombong tidak disukai Tuhan. Lidah dusta, suka menyembunyikan perkataan atau menyebarkan gosip. Yang ketiga, ya, terus hati yang membuat rencana-rencana jahat. Kaki yang berlari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyebut-nyebutkan kebohongan dan menimbulkan pertikaian saudara. Yang ketujuh. Oh, habis. 6 atau 7? 6 aja, oke. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Jadi kalau saudara tahu yang dibenci Tuhan itu dalam 6 perkara itu, saudara tidak boleh lakukan. Kalau saudara mau beruntung dan diberkati, jauhkan semua ini yang dibenci Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak suka dengan ini, saudara langgar di antara salah satu ini, satu aja, maka berkat tetap akan belum digelontorkan kepada saudara, belum dicurahkan, akan terus terpending, akan terhenti dulu. Kenapa saya sudah berdoa terus tapi kok masih ada? Kenapa saya minta ini, doa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, Tuhan belum mengabulkan, memberikan terbuka buat saya? Kenapa? Ada sesuatu hal yang tidak disukai Tuhan. Ada salah satu saja. Maka kita sebaiknya harus apa? Kita bertanya diri kita sendiri. Kita introspeksi diri, apa ya Tuhan? Sebaiknya saya harus apa? Karena Tuhan tidak suka di antara salah satu. Jangan salah satu, semuanya harus kita singkirkan itu. Bahkan 7 perkara. Itu sebabnya mengapa walaupun kita setia melayani Tuhan, yang sudah saya katakan tadi, setia memberikan untuk Tuhan. Kenapa Tuhan doa-doa saya belum dibuka, jalan berkat-berkat saya masih start belum dicurahkan? Maka hindari 6 bahkan 7 perkara tadi yang dibenci Tuhan. Haleluya. Tetapi kita masih belum beruntung. Mungkin ada hal yang lain. Kenapa keberuntungan belum ada pada saya? 6 bahkan 7 perkara. Yang keempat sekarang, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih waktu berapa? Sebentar lagi. Oke, baik. Menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, saudara, ini merupakan cara yang paling baik untuk tetap mempertahankan keberuntungan tadi. Kalau kita sudah setia, percaya, dan satu lagi apa tadi? Menjauhi yang dilarang Tuhan. Yang keempat sekarang, menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mempertahankan itu. Kalau kita sudah ini semua kita hindari, tetap kita setia, percaya, menyenangkan hati Tuhan. Dan yang keempat, menyenangkan hati Tuhan. Keempat-empatnya itu ada pada kita, maka ada berkat yang luar biasa. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Janji firman Tuhan yang dikatakan Tuhan. Ini merupakan cara yang paling baik untuk tetap mempertahankan keberuntungan yang dari Tuhan. Dan cara yang paling tepat untuk menyenangkan hati Tuhan adalah dengan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus berkenan hidup kita. Hidup kita harus berkenan, yang dapat kita bawa hari ini dan sampai ke kekekalan nanti. Kekayaan boleh ada, kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Apakah berkat itu kita akan bawa sampai ke kekekalan? Halo? Tidak? Haleluya. Yang kita akan bawa sampai ke kekekalan nanti adalah karakter kita. Kita dibentuk Tuhan,
Kita dibentuk karakter kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup berkenan sampai kekekalan. Kekekalan adalah surga yang Tuhan janjikan. Ini artinya saudara harus mengetahui, mengerti mana yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, Tuhan saya maunya ini, Tuhan saya maunya ini, Tuhan saya maunya ini, berkat ini. Itu berkat buat saudara. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun saudara tidak berdoa, saudara berdoa syafaat buat orang lain, buat gereja, buat pelayanan, buat bangsa-bangsa, gereja-gereja di mana gereja Tuhan berada. Otomatis doa-doa saudara sekalipun tidak terucap akan terangkat juga. Akan terangkat. Saya mau berdoa buat bangsa-bangsa, buat negara, buat pelayanan GBI di tempat ini, buat hamba Tuhan, buat pelayan-pelayan, buat jemaat, tetangga kanan kiri, semua saudara doakan. Otomatis doa saudara terangkat. Sekalipun tidak terucap saudara, tidak terucap, Tuhan tahu hati saudara. Karena syafaat itu sangat penting. Kalau doa pribadi menjadi kehendakku adalah kepentingan perut kita, kehendak kita kan, bukan kehendak orang lain. Apa? Berdoa Tuhan berkati aku ini, berkati aku ini, buat kepentingan perut sendiri loh. Tapi kalau saudara berdoa menurut kehendak Tuhan, maka saudara melakukan kehendak Tuhan, berdoa buat penginjil, buat orang yang harus diselamatkan, buat bangsa-bangsa, buat negara, buat gereja-gereja Tuhan, buat gereja yang teraniaya. Automatically saudara, doa saudara, yang pergumulan saudara akan terjawab. Amin, akan terjawab, pasti, yakin. Tidak berkepentingan untuk diri sendiri. Jadi kita harus tahu mana kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah pasti dari Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, kita melakukan kehendak pribadi, itu adalah kekayaan pribadi sendiri, bukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, dengan demikian Tuhan berkenan kepada kita dan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Kita buka di dalam Bilangan 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Ini dari yang pertama tadi sampai yang keempat. Ini endingnya. Ini endingnya, saudara. Mengapa kadang-kadang orang Kristen banyak yang belum beruntung? Ada dalam Bilangan ini. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Kurang kompak. Ini firman yang terakhir, yang keras. 1, 2, 3. Kita buka di dalam Bilangan 14 ayat 8. 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, ayo 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang dan madunya. Kalau kita melakukan 4 hal tadi, percaya, setia, menjauhi yang dilarang Tuhan, yang keempat apa? Ayo saya tanya. Menyenangkan hati Tuhan, maka keberuntungan akan ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Mengapa banyak orang Kristen tidak beruntung? Belum beruntung. Mengapa? Kadang-kadang begitu saudara. Orang Kristen yang tidak hoki, sebab mereka mungkin masih percaya kepada yang sudah saya katakan tadi,
Saya masih pergi kepada orang pintar, dukun, laut, gunung, masih semedi maksud saya, kepada benda-benda yang dikeramatkan, masih percaya kepada itu. Oh untuk ini nanti saya kalau pegang ini nanti hoki. Oh haleluya, pegang ini nanti saya diberkati. Tidak saudara. Orang Kristen yang beruntung, orang Kristen yang akan mendapatkan berkat adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Empat tadi, percaya, setia, melakukan yang tidak disukai Tuhan, menghindari yang tidak disukai Tuhan. Yang keempat, menyenangkan hati Tuhan. Itu saja Tuhan kasih kepada saya untuk diberitakan jemaat Tuhan ini. Kebenaran firman Tuhan saya akhiri, dan kita semua menerapkan 4 hal itu tadi saudara. Dan saat saudara berdoa maka